Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita belajar tentang memo. Di sini siapa yang tahu pengertian dari memo? Belum, Bu. Nah, pengertian memo adalah suatu tulisan singkat, jelas, padat, dan tentunya mudah dipahami. Nah, tujuan memo bersifat informal. Biasanya penulisannya tidak lebih dari 10 baris. Penulisannya biasanya diketik atau pakai tulis tangan. Sudah paham? Sudah, Bu. Yang kedua, tujuan memo. Tujuannya untuk meminta atau memberikan informasi kepada seseorang yang berkompeten. Yang ketiga, fungsi memo. Fungsinya digunakan untuk meningkatkan, menegaskan tentang suatu hal maupun urusan. Yang keempat, struktur memo. Nah, struktur memo itu ada 3. Yang pertama, kepala memo. Itu kop memo, surat resmi, nama pengirim dan penerima. Yang ketiga, badan memo. Yaitu badan memo itu isi dari memo. Yang ketiga, yang berikut kaki memo, yaitu tanda tangan dan nama penjelas pembuat memo. Contohnya namanya itu kan saya yang membuat suratnya. Itu otomatisnya yang di bawah itu saya punya nama. Ini ada ciri-ciri memo. Ibu pakai baca ya. Ya, Bu. Nah, yang pertama, maklumat yang disampaikan hendaklah jelas dan terus kepada maksud. Yang kedua, hendaklah lengkap dengan nomor rujukan, tarikh, perkara, tanda tangan. Yang ketiga, secara umum, ciri yang ada dalam penulisan surat resmi juga boleh diaplikasikan dalam penulisan memo. Yang keempat, ia berada dalam surat resmi karena berbentuk tidak terlalu formal, lebih ringkas dan mempunyai catatan salinan. Yang kelima, memo juga tidak terkait dengan suatu bentuk seperti surat resmi. Yang keenam, terakhir, memo boleh ditulis dalam bentuk orang atau boleh juga dalam bentuk surat, tergantung kepada institut atau jabatan tersebut menentukan format memo, biasanya berupa perintah dari atasan kepada bawahannya. Yang berikut bagian-bagian memo. Nah, bagian memo di sini ada 3. Kepala, yaitu alamat, lambang, atau logo instansi. Yang kedua, badan. Badan itu isi atau pesan untuk memberikan informasi. Yang ketiga, kaki, yaitu tanda tangan dan nama pembuat memo. Kayak tadi Ibu jelaskan di sini ya. Iya, Bu. Ada 2 ya. Yang pertama, memo bersifat resmi. Itu memo bersifat resmi dipakai sebagai surat pernyataan dalam hubungan resmi seorang pemimpin kepada bawahannya. Terus yang kedua, memo bersifat pribadi atau memo tidak resmi. Bersifat pribadi digunakan sebagai nota pernyataan atau tidak resmi antara teman. Contohnya kalian buat surat resmi, tidak resmi. Contoh dari memo tidak resmi itu kayak macam kalian buat surat kepada teman-teman atau buat nota, buat surat kepada orang tua, itu tuh tidak resmi atau nyatakan memo tidak resmi. Di sini saya mengambil contoh
contoh memo resmi. Saya ambil dari rumah sakit ya. Yang di atas, yang di sini, kop surat ya. Kop surat. Nah itu contohnya rumah sakit. Rumah sakit. Terus ini logonya. Contohnya logo ya, logo. Logonya. Terus nomor ya, nomor ini memo internal. Lampiran, sifat contoh sifatnya penting, ditulis di bagian sini penting. Terus kepada YTH, kepada YTH. Nanti kalian tulis namanya di bagian sini. Iya, Bu. Terus dari siapa? Contohkan di sini kan saya ambil surat dari rumah sakit, tulisnya dari rumah sakit. Dari rumah sakit. Terus contohnya saya tulis rumah sakit, habis itu bagian atau dan keluarga dari keluarga, terus tanggal, bagian unitnya, terus perihal undangan. Maaf ya, papannya tidak terlalu besar. Undangan. Terus isi dari memo tersebut, isi dari surat yang tadi kalian buat. Isi suratnya. Terus tanggal, jangan lupa tanggal, tempat, terus tempat ruangan, terus di bawahnya itu nama pembuat memo tersebut dengan tanda tangan. Itu contoh dari surat resmi dari memo. Terus yang kedua, contoh dari kedua surat resmi memo tidak resmi itu contohnya kalau kita buat surat untuk orang tua atau surat untuk pacar, begitu. Iya, Bu. Yang berikut ke-8 itu cara langkah-langkah menulis memo. Nah, ada 3. Yang pertama, siapkan belangko yang akan dipakai. Yang kedua, penulisannya boleh diketik atau ditulis tangan. Yang Ya, tadi Kak Bu. Ibu jelaskan tadi tuh di sini. Ya, Bu. Penulisannya bisa diketik atau tulis tangan, tapi tulis tangannya harus rapi, jelas. Iya, Bu. Cara langkah-langkah menulis memo. Di sini ada 4. Yang pertama, siapkan belangko memo yang akan dipakai. Ya, Bu. Yang kedua, penulisannya boleh diketik atau pakai tulis tangan yang tadi sudah Ibu jelaskan yang tadi yang pertama. Ya, Bu. Terus yang ketiga, menyampaikan pesan atau instruksi dengan bahasa yang tepat, singkat, dan dapat dipahami. Yang keempat, dan menandatangani serta menyertakan nama jelas pembuat memo mengirim kepada orang yang dituju. Yang tadi kan sudah Ibu jelaskan di sini. Yang tadi Ibu kasih contoh yang tadi tuh, bagian struktur memo, kaki memo. Di sini siapa yang sudah mengerti? Sudah, Bu. Kalau belum mengerti, minggu depan baru Ibu jelaskan ulang lagi. Iya, Bu. Soalnya waktunya Ibu sudah selesai. Selamat pagi. Pagi, Bu.